Selamat siang semuanya, terima kasih sudah hadir di sesi kali ini. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu gaya komunikasi. Komunikasi adalah hal yang sering kita lakukan setiap hari, tetapi tahukah kalian bahwa cara kita berkomunikasi bisa mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain? Coba pikirkan, apakah kalian pernah merasa cemas atau takut untuk mengungkapkan perasaan kalian dalam sebuah diskusi? Atau pernahkah kalian merasa kesal karena seseorang menyampaikan pendapat dengan cara yang kurang menyenangkan? Mungkin ada kalanya kita merasa sulit menyampaikan pendapat karena takut konflik atau khawatir menyinggung perasaan orang lain. Di sesi ini kita akan mengenal 3 gaya komunikasi yang kita gunakan sehari-hari, yaitu gaya komunikasi asertif, pasif, dan agresif. Kita akan melihat perbedaan masing-masing gaya ini, kelebihan dan kekurangannya, serta kapan waktu yang tepat untuk menggunakan masing-masing gaya komunikasi tersebut. Mari kita mulai dengan gaya komunikasi yang pertama, yaitu gaya komunikasi asertif. Gaya komunikasi ini adalah gaya yang paling efektif dan sehat untuk berkomunikasi. Asertif berarti kita menyampaikan perasaan, pendapat, dan kebutuhan kita dengan jelas dan jujur tanpa merugikan atau merendahkan orang lain. Sederhananya, kita menghargai hak kita sendiri dan juga menghargai hak orang lain. Saat kita menggunakan gaya asertif, kita tidak takut untuk berbicara dengan jujur, tetapi kita melakukannya dengan cara yang tetap menghargai orang lain dan menjaga hubungan mereka. Adapun ciri-ciri orang yang menggunakan gaya asertif dapat dilihat dalam beberapa perilaku, seperti yang pertama, kontak mata stabil. Kita melihat lawan bicara dengan percaya diri, tetapi tetap menjaga kenyamanan kita dan orang lain. Yang kedua, bahasa tubuh terbuka. Tubuh kita tidak tertutup diri atau posisi tubuh rileks dan tidak tegak. Yang ketiga, gaya suara yang tenang dan mantap. Suara kita tidak terburu-buru atau teragak-agak, tetapi tegas dan jelas. Menggunakan e-message. Nah, kita menyampaikan perasaan kita dengan kalimat yang menggunakan kata saya atau e-message, seperti saya merasa atau saya butuh. Kalimat ini menunjukkan kita berbicara tentang perasaan atau kebutuhan kita tanpa menyalahkan orang lain. Contoh dari kalimat asertif, misalnya dalam sebuah rapat, saya merasa terganggu ketika rapat tidak dimulai tepat waktu karena saya memiliki jadwal lain setelahnya. Nah, kalimat itu jujur, jelas, dan tidak menyalahkan siapapun. Kita hanya menyampaikan perasaan kita terkait situasi yang ada. Nah, selanjutnya saya ingin mengajak kalian untuk berpikir sejenak. Apa situasi dalam kehidupan kalian di mana kalian bisa menggunakan kalimat asertif ini? Coba pikirkan satu situasi di tempat kerja, kuliah, atau dalam kehidupan sehari-hari di mana kalian merasa perlu berbicara dengan tegas, namun tetap menjaga hubungan baik. Dengan menggunakan gaya asertif, kita bisa menghindari konflik yang tidak perlu, menjaga hubungan yang sehat, dan memastikan kebutuhan kita tetap didengar tanpa harus merugikan orang lain. Ini adalah cara berkomunikasi yang ideal jika kita ingin membangun hubungan yang saling menghargai. Selanjutnya, kita akan membahas tentang gaya komunikasi pasif. Gaya ini terjadi ketika seseorang tidak menggunakan perasaan atau kebutuhannya karena takut menyinggung orang lain atau merasa tidak berdaya untuk berbicara. Orang yang menggunakan gaya pasif seringkali lebih memilih mengalah atau menghindari konflik. Meskipun gaya ini bisa tampak terlihat aman, sebenarnya ini bisa merugikan kita dalam jangka waktu panjang karena kita sering menekan perasaan kita atau kebutuhan diri kita sendiri.
Ciri-ciri orang yang menggunakan gaya komunikasi pasif adalah menghindari kontak mata. Seringkali mereka tidak berani melihat lawan bicara karena merasa cemas. Selanjutnya, bahasa tubuh yang menunduk. Tubuh mereka cenderung membungkuk atau menyusut, menunjukkan bahwa mereka merasa tidak percaya diri. Nada suara pelan dan ragu. Suara mereka cenderung tidak jelas atau terdengar tidak tegas. Mengalah terus-menerus. Meskipun mereka tidak setuju, mereka lebih memilih untuk tidak berbicara atau mengikuti apa yang dikatakan orang lain. Contoh dari kalimat pasif. Terserah kalian saja, saya ikut. Nah, kalimat ini menunjukkan ketidaktegasan atau tidak menyampaikan apa yang sebenarnya kita inginkan atau yang kita butuhkan. Kita lebih memilih mengalah daripada berbicara dengan jujur. Resiko dari gaya pasif ini dalam berkomunikasi itu dapat membuat kita merasa tidak dihargai. Kebutuhan kita sering tidak terpenuhi, atau dalam beberapa kasus kita merasa tertekan atau frustasi karena tidak bisa mengungkapkan apa yang kita inginkan. Sekarang kita beralih ke gaya komunikasi yang terakhir, yaitu gaya komunikasi agresif. Gaya ini terjadi ketika seseorang berbicara dengan cara yang mendominasi atau merendahkan orang lain. Tujuan utama dari gaya ini adalah untuk menang atau mendapatkan apa yang kita inginkan tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain. Orang yang menggunakan gaya agresif seringkali tidak peduli dengan dampak emosional yang ditinggalkan pada lawan bicara mereka. Nah, ciri-ciri dari gaya agresif, orang yang menggunakan gaya agresif itu biasanya dilihat dalam beberapa perilaku seperti nada suara yang keras atau membentak. Jadi mereka berbicara dengan suara tinggi atau keras, seolah-olah memaksa orang lain untuk mendengarkan. Gerakan menunjuk atau agresif, mereka mungkin menunjuk atau berbuat kasar dengan bahasa tubuh. Selanjutnya, menggunakan kalimat yang menyalahkan. Mereka sering mengatakan hal-hal yang menyalahkan orang lain seperti kamu selalu membuat masalah atau berbuat salah, atau kamu itu nggak becus. Nah, contoh kalimat agresif misalnya yang lain, kamu selalu terlambat, itu bikin semua orang jadi rugi. Nah, kalimat ini sangat menyalahkan dan tidak ada ruang untuk diskusi atau pemecahan masalah secara bersama-sama. Resiko dari gaya agresif ini itu dapat merusak hubungan. Hal ini bisa membuat orang lain merasa takut, tidak dihargai, atau bahkan terintimidasi. Konflik seringkali menjadi lebih buruk jika kita menggunakan gaya ini. Karena tujuan kita bukan untuk mencari solusi, tetapi untuk menang. Sekarang setelah kita membahas 3 gaya komunikasi ini, mari kita refleksikan bersama. Gaya komunikasi mana yang lebih sering kalian gunakan? Apa dampak dalam hubungan kalian? Apa ada pengalaman yang bisa kalian bagikan tentang bagaimana kalian berkomunikasi dengan orang lain? Setelah materi disampaikan, dapat disimpulkan bahwa gaya komunikasi asertif adalah gaya yang ideal dan efektif. Dengan gaya ini, kita bisa menjaga hubungan yang sehat, menyampaikan pendapat kita dengan tegas tanpa merugikan orang lain, dan memecahkan masalah dengan cara yang konstruktif. Sementara itu, gaya pasif seringkali membuat kita tidak didengar, dan gaya agresif bisa merusak hubungan kita. Tugas kita ke depannya adalah bagaimana kita bisa lebih sadar tentang gaya komunikasi yang kita gunakan dan mencoba untuk lebih asertif dalam berkomunikasi. Coba amati 1 hari ke depan, gaya komunikasi apa yang paling sering kalian gunakan? Apakah ada kesempatan untuk berkomunikasi dengan cara yang lebih asertif? Selain itu, silakan untuk mengerjakan lembar kerja yang sudah kami sediakan.
Terima kasih banyak atas partisipasi kalian pada sesi ini. Semoga sesi ini memberikan pemahaman yang lebih dalam hal gaya komunikasi yang efektif dan membantu kalian dalam membangun hubungan yang lebih sehat dan produktif. Jangan ragu untuk kembali bertanya jika ada hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut. Terakhir, saya tutup. Selamat siang.